Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-22. Sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Renungan hari ini berjudul Membaca dari Belakang, ditulis oleh Mart Dehan. Langsung membaca bab terakhir suatu novel misteri mungkin bukan hal yang disukai oleh para penggemar cerita yang seru dan menegangkan. Namun sebagian orang ternyata lebih menikmati bacaan mereka jika sudah mengetahui akhir ceritanya. Dalam Reading Backwards, penulis Richard Hays menunjukkan betapa pentingnya perilaku tersebut bagi cara kita memahami Alkitab. Dengan mengilustrasikan bagaimana berbagai perkataan dan peristiwa dalam Alkitab mengantisipasi, menggemakan, dan menerangkan satu sama lain, Hays memberi kita alasan kuat untuk membaca Alkitab kita dari depan dan dari belakang. Hays mengingatkan pembaca bahwa setelah Yesus bangkit, barulah murid-muridnya memahami perkataannya tentang pembangunan ulang bait Allah dalam 3 hari. Yohanes dalam pasal yang kedua ayat 21 berkata yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Pada saat itu para murid baru mengerti arti perayaan Paskah yang sebelumnya tidak mereka pahami. Lihat Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-29. Sehingga dengan mengingat kembali, barulah mereka menyadari bagaimana Yesus memberikan makna seutuhnya bagi kerinduan seorang raja di masa silam kepada rumah Allah. Kita bisa bandingkan dengan Mazmur 69 ayat yang ke-10 dan Yohanes pasal yang kedua ayat 16-17. Hanya dengan membaca ulang kitab suci, dengan memahami bahwa bait Allah yang sejati adalah Yesus sendiri, barulah para murid benar-benar mengerti kaitan antara ritual bangsa Israel dan Mesias. Sekarang hanya dengan membaca kitab suci dari belakang ke depan dan sebaliknya, kita dapat melihat Yesus sebagai jawaban atas segala kebutuhan
dan kerinduan kita yang terdalam. Sahabat ODB, kesulitan apa yang membuat Anda khawatir akan masa depan? Lalu ketika merenungkan hidup Anda, bagaimana Anda belajar mengerti serta percaya bahwa kisah Allah paling dapat dipahami dan diterima jika dibaca dari sudut pandang kekekalan? Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan menyaksikan sendiri bagaimana Engkau sanggup mengungkapkan keajaiban hadirat-Mu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman